Film ini tentang seorang pria bernama Jeff. Dia adalah seorang supir taksi online. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja. Sebenarnya Jeff adalah lulusan marketing, namun dia belum mendapatkan kerjaan lagi. Pagi itu dia bertemu dengan ibunya yang selalu mengkhawatirkan kesehatannya Jeff karena saat ini ekonomi Jeff belum stabil. Di kesempatan itu, Jeff pun bercerita kalau hari ini adalah hari pertamanya menjadi supir taksi online karena dia baru aja dipecat dari kantor lamanya. Ibunya mengira Jeff membuat kesalahan. Namun Jeff meyakinkan kalau itu semua karena ada PHK besar-besaran. Setelahnya, Jeff pun kemudian pergi meninggalkan ibunya. Setelahnya dia pulang, di apartemennya dia tinggal bareng dengan pacarnya yang bernama Mary. Jeff pun menceritakan hari pertamanya menjadi supir taksi online termasuk bertemu dengan ibunya di coffee shop. Di lain hari, ketika Jeff tengah membawa penumpang, di tengah jalan mobilnya malah mogok. Dia pun dimarahi oleh penumpangnya yang telat pergi meeting. Karena nggak mau dikasih rating bintang 1, akhirnya Jeff pun mengganti rugi-kerugiannya karena gawat banget kalau ratingnya turun. How are you gonna be a ULEP driver with a piece of junk of a car? Please don't give me a bad rating. I need this job. You need some help? Shouldn't I be asking you that? I'm sorry, I just gave my last cash to the writer. Di coffee shop, Jeff mengatakan pada Mary kalau dia nggak bisa lagi bekerja jika mobilnya mogok terus. Apalagi biaya perbaikannya nggak murah. Namun Mary menyemangati pacarnya itu, karena sepertinya keadaan berpihak padanya. Mary menceritakan kalau di kantor temannya yang ahli IT asal India harus pulang kampung ke negaranya selama 3 bulan. Jadi dia menitipkan mobilnya pada Mary supaya mobil itu digunakan. Akhirnya Jeff pun bisa cari uang dengan mobil pinjaman tersebut. Mobil yang lebih bagus daripada mobil tuanya. Di lain hari, ketika Jeff membawa penumpang, dia melewati gelandangan yang membantu mendorong mobilnya kemarin. Karena kemarin nggak bisa ngasih uang, jadi hari itu Jeff memberikannya uang sebagai tanda terima kasih. Ketika dia mengantarkan penumpangnya, dia melihat uang yang terjatuh. Tapi menurut penumpangnya itu bukan miliknya. Jumlahnya lumayan banyak, yaitu $300. Dia pun menceritakan pada Mary. Ini seperti keberuntungan pertama yang dia alami setelah sekian lama. Jeff pun merasa bahagia, namun juga khawatir dalam waktu yang sama. Mary mengatakan kalau keberuntungan dan nasib baik adalah hal yang gak bisa dikontrol. Yang Jeff bisa lakukan adalah bersyukur dan bersiap-siap akan kemungkinan yang akan datang. Di lain hari, Jeff kembali bekerja. Seorang penumpang pun meminta Jeff untuk membuka bagasinya karena dia membawa barang untuk mengikuti sebuah pameran. Sebelum mengantarkan penumpang itu, Jeff pun meminta izin untuk berhenti sebentar. Ketika itu, dia menegur kembali gelandangan yang kemarin. Jeff heran gelandangan ini berada jauh dari lokasi tempat dia biasa meminta sumbangan. Karena Jeff belum dapat uang, jadi dia memberikan makan siangnya pada gelandangan tersebut. Jeff juga menawarkan tumpangan setelah dia menyelesaikan orderannya, namun gelandangan ini menolak. Mereka pun kembali berpisah. Setelahnya, Jeff pun mengantarkan penumpangnya sambil membantu mengambilkan barang di bagasi. Namun masih tersisa satu barang dan penumpang itu mengatakan itu bukanlah barang miliknya. Jeff kembali bingung. Ketika dia kembali ke rumah, dia membawa barang-barang itu pulang. Dia pikir Mary yang meninggalkan barang belanjaan di mobil. Namun Mary yakin dia nggak melakukannya. Jeff pikir dia baru aja mendapatkan tip dari penumpang. Jadi mereka pun makan malam bersama. Di meja makan, Jeff masih bingung gimana bisa gelombang keberuntungan ini terus berjalan. Sesuatu yang nggak pernah dia alami. Mary menyuruh Jeff untuk santai dan menganggap kalau ini cuma keberuntungan yang biasa aja. Namun Jeff ingin mencari tahu apa penyebabnya, kenapa dia bisa seberuntung ini. Tiba-tiba, dia pun berdiri dari kursinya dan menyadari sesuatu. Namun Jeff nggak bilang apa-apa pada Mary karena dia ingin memastikannya besok hari. Jadi keesokan harinya, Jeff pamit pada Mary untuk bekerja lebih awal supaya dia bisa pulang cepat. Mary pun meminta dibeliin sepatu lari karena sepatunya udah jelek. Singkatnya, sore itu Jeff pulang. Dia membawa 10 kotak sepatu lari. Dia mengatakan sepatu ini nggak dia beli, tapi ada di bagasi mobil begitu saja. Jeff mengatakan ini karena seorang gelandangan. Setiap dia memberikan gelandangan itu sesuatu, maka dia seperti mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. Pertama kali, Jeff memberikannya $30, Jeff mendapatkan $300. Kemudian memberikannya makan siang, dia mendapatkan bahan makanan. Dan hari ini, Jeff memberikannya sepatu lama milik Mary, dan inilah yang dia dapatkan. Jeff menganggap gelandangan itu adalah penyebabnya. Di lain hari, Jeff menjemput seorang musisi terkenal di rumahnya. Jeff yang ngefans pun senang banget bertemu dengannya. Di perjalanan dia meminta tolong padanya untuk bernyanyi buat Mary, karena Mary juga ngefans. Jadi Jeff pun menelpon Mary dan musisi ini bernyanyi untuk Mary lewat telepon. Setelahnya, Jeff memberikan sebotol anggur kepada gelandangan, dan bisa ditebak dia mendapatkan 10 botol anggur sebagai balasannya. Di lain hari, dia memberikan daging stick premium pada gelandangan. Setelahnya dia mendapatkan 10 potong daging sebagai balasannya. Keajaiban ini terus aja dimanfaatkan oleh Jeff. Setiap hari dia pasti singgah untuk memberikan sesuatu. Mulai dari barang-barang kecil dan murah menjadi barang-barang mahal dan bernilai. Sampai pernah Mary memberikan seluruh perhiasan lamanya supaya Jeff memberikannya pada gelandangan tersebut untuk mendapatkan balasan perhiasan dengan nilai 10 kali lipatnya. Singkatnya, kehidupan mereka pun berubah karena keajaiban yang gak bisa dijelaskan ini. Mereka berdua pun sepakat bahwa mereka akan memanfaatkan keajaiban ini untuk hal yang lebih besar. Setelah mendapatkan ribuan dolar karena menjual kelebihan barang yang mereka dapatkan,
Mary memikirkan langkah strategisnya. Mary berpikir lebih baik mereka memberikan gelandangan itu uang saja daripada barang-barang. Jeff berpikir itu nggak akan menyenangkan, tapi dia akan tetap melakukannya. Jadi suatu hari mereka pun berencana memberikan uang $1.000 untuk gelandangan itu, sehingga mereka akan mendapatkan $10.000 sebagai balasannya. Ketika lagi membawa penumpang, seperti biasa, Jeff singgah menemui gelandangan itu dan memberikannya $1.000. Setelahnya, Jeff pun mengantarkan penumpangnya ke tujuan. Mary pun senang melihat investasi ajaib mereka berjalan lancar. $1.000 tadi menjadi $10.000. Malahan, mereka ingin memberikan $10.000 itu kepada gelandangan tadi, namun ketika dicari gelandangan itu malah menghilang. Hey, do you know where the other guy is? I don't know his name, but he usually stands on this corner. You're not gonna give me something? Sorry, man, you're not the right guy. Hari ke hari, Jeff pun melakukan pencarian. Namun gelandangan itu nggak pernah terlihat lagi. Karena hal tersebut, Mary jadi kesal pada Jeff karena nggak menemukan gelandangan keberuntungan mereka. Di saat yang sama, Jeff mendapatkan telepon dari ibunya. Jeff dipanggil untuk bertemu dengannya. Jadi ketemulah Jeff dengan ibunya. Lagi-lagi ibunya memberikan minuman kesehatan yang dia buat dan memaksa Jeff untuk meminumnya. Ibunya itu hanya ingin bertemu dengan anaknya dan melihat keadaannya. Apalagi Jeff jarang menelpon. Di kesempatan itu Jeff pun menceritakan panjang lebar tentang keberuntungan yang dia dapatkan sampai dia kehilangan gelandangan itu. Mendengarkan cerita itu, ibunya mengatakan kalau itu bukanlah sebuah keberuntungan. Ibunya menilai Jeff nggak membutuhkan pria tersebut. Karena apa yang dialami oleh Jeff hanya sebuah instan karma, yaitu ketika kita berbuat baik pada siapapun, sesuatu akan segera terjadi padanya. Jadi ibunya menyuruh Jeff kembali pada pekerjaannya dan berbuat baik pada siapapun tanpa pilih-pilih orang. Jeff pun akhirnya sadar kalau dia seharusnya berbuat baik karena ikhlas. Jeff pun menawari ibunya untuk diantar. Ketika itu Jeff mencoba sedekah lagi. Dia mencari gelandangan yang bisa dia temukan dan memberikan jamu yang ibunya berikan. Ibunya juga memberikan uang $20 untuk gelandangan tersebut. Dia pun senang banget menerimanya. Jeff kemudian pulang. Setelah mendengarkan kalau Jeff cuma menghabiskan waktu bersama ibunya, Mary pun agak kesal. Karena Jeff seharusnya mencari gelandangan keberuntungan mereka. Mary yang awalnya mendukung Jeff kini malah jadi seperti orang lain dikarenakan dibutakan dengan harta. Jeff pun mencoba memberikan pengertian pada Mary tentang instan karma. Kebaikan yang mereka terima adalah karena kebaikan yang mereka berikan, bukan karena gelandangan yang kemarin. Mendengarkan Jeff dan ibunya memberikan gelandangan minum dan uang, Mary pun mencoba mengecek kembali mobil mereka dan boom, di sana ada uang dan juga beberapa botol jamu. Keesokan harinya Jeff kembali bekerja. Ketika itu dia mendapatkan seorang penumpang yang familiar. Ternyata dia adalah wali kota. Jeff pun kaget karena penumpangnya merupakan orang penting. Ketika udah sampai di tujuan, Jeff memberikan wali kota itu permen karet. Jeff mengatakan itu hanya hadiah kecil untuk para penumpangnya. Singkatnya, Jeff mendapatkan pelanggan lain. Dia kaget melihat bangku belakang ada 10 bungkus permen karet. Artinya nggak perlu sedekah dengan orang miskin, yang penting Jeff hanya perlu berbagi saja. Setelahnya, Jeff pun kemudian memberikan hadiah berupa selendang untuk penumpang wanita tuanya. Singkatnya, hari itu Jeff jalani, dia mendapatkan banyak barang di mobilnya. Kepada Mary, Jeff pun mengabari kalau mereka nggak perlu memberi kepada orang miskin. Itu bisa terjadi kepada siapa saja. Namun Jeff nggak tahu apakah itu bisa berhasil jika Jeff memberikan mereka uang. Di lain waktu, Jeff pergi ke bengkel untuk memeriksa mobil tuanya. Ternyata mobilnya itu nggak rusak parah. Mekaniknya cuma menemukan adanya tumpukan oli sehingga mesinnya tersumbat dan biaya perbaikannya nggak perlu mahal. Jeff pun kagum dengan kejujuran mekanik tersebut. Karena sebenarnya dia bisa aja ditipu, namun nggak dia lakukan. Jeff pun akhirnya kembali kerja dengan mobil lamanya. Pada malam itu, Jeff mendapatkan penumpang wanita tua pecandu narkoba. Gak disangka, wanita itu juga punya pistol di tasnya. Jeff pun kaget. Wanita itu bahkan meminta uang pada Jeff, hingga Jeff terpaksa memberikan dompetnya. Malam itu dia sial banget. Ketika itu dia mencoba memeriksa mobilnya dan ternyata gak ada satu barang apapun di sana. Padahal dia udah memberikan barang belanjaannya dan uangnya pada wanita tadi. Jadi Jeff pun berpikir, dulu dia sial terus karena mengendarai mobil tuanya, sampai akhirnya temannya Mary meminjamkan mereka mobil, keberuntungan pun datang. Dan sekarang, Jeff jadi sial lagi karena kembali menggunakan mobil lamanya. Sehingga, Jeff pun berpikir, ada apa dengan mobil temannya Mary? Jadi besoknya, Jeff kembali meminjam mobil temannya Mary. Ketika itu penumpangnya adalah seorang pastor. Di kesempatan itu Jeff diberikan ceramah tentang jika dia memberi maka dia akan mendapatkan balasannya. Jeff pun langsung mengajak pastor tersebut untuk praktek langsung dengan memberikan gelandangan uang. Gak hanya itu, setelah bekerja, Jeff menyempatkan diri untuk ngebir bareng temannya yang bernama Emilio. Mendengarkan kalau ibu Emilio menderita kanker, Jeff memberikannya $1.000 untuk membantu pengobatan ibunya. Alhasil, Jeff pun mendapatkan balasan uang seperti biasa. Karena hal tersebut, Mary pun jadi senang karena Jeff kembali menghasilkan. Di hari yang lain, Jeff kembali bertemu dengan gelandangan keberuntungannya. Kali ini Jeff pun mengajaknya untuk pergi ke suatu tempat yang pria ini mau. Mereka pun kemudian pergi ke stadion. Karena pria ini memang udah lama ingin melihat stadion tim olahraga favoritnya. Jeff pun bertanya sesuatu yang seharusnya dia tanyakan sejak lama, yaitu siapa nama pria ini. Dia adalah Harry dan dia berterima kasih karena Jeff ingin mengenalnya.
Jeff pun bertanya kenapa Harry meninggal setelah Jeff memberinya uang $1.000 kemarin. Harry pun menceritakan bahwa ketika Jeff memberinya uang, seseorang melihatnya. Jadi Harry pun diikuti oleh 3 orang dan dia dihajar hingga babak belur. Dan uangnya juga diambil. Harry pun menghabiskan beberapa minggu di rumah sakit untuk pemulihan. Setelah berbicara, mereka pun kembali ke mobil. Jeff mengatakan dia akan menyewakan sebuah apartemen selama 6 bulan untuk Harry, sehingga Harry bisa memulai kembali hidupnya untuk mencari pekerjaan supaya hidupnya stabil. They have fully furnished apartments. You can get a 6-month lease, and that should give you enough time to get back on your feet, find a job, and if you need anything else, you have my number. I don't know what to say, man. I've been in your shoes before. I did hit a string of bad luck, and someone helped me out, so I'm just paying it forward. Setelah memberikan Harry banyak uang, mereka pun akhirnya mendapatkan 10 kali lipat balasannya. Gaya hidup mereka pun kemudian berubah. Mereka membeli baju baru, perhiasan baru, barang-barang baru, dan bersenang-senang. Ketika mereka kembali ke rumah, Jeff mendapatkan telepon dari temannya yaitu Emilio. Ternyata uang $1.000 kemarin dia pakai buat berjudi dan dia kalah. Saat ini dia butuh $100.000, namun dia nggak ngasih tahu buat apa. Jeff pun mengatakan pada Mary, mungkin inilah saat yang tepat untuk melipat gandakan uang mereka, karena Emilio butuh dan mereka juga punya uang yang bisa mereka berikan. Jadi malam itu, sambil mengantarkan uang kepada Emilio, Jeff menghidupkan aplikasinya. Waktu itu dia mendapatkan penumpang pria bernama Clint. Dalam perjalanan menuju tujuan, Jeff singgah menemui Emilio untuk memberikannya uang. Setelahnya, perjalanan mereka pun dilanjutkan. Clint mengatakan sebenarnya dia butuh orang yang bekerja dengannya, jadi dia menawari Jeff pekerjaan sebagai supir, namun Jeff menolaknya. Setelah sampai tujuan, Jeff pun mengambil tas milik Clint yang ada di bagasi dan membukakan pintu penumpang. Setelahnya, Jeff memeriksa bagasi mobil dan boom, 1 tas berisi uang ada di sana. Di rumah, dia pun menunjukkan pada Mary bahwa mereka saat ini udah menjadi jutawan karena $100.000 yang mereka berikan kepada Emilio udah menjadi $1 juta. Gak terasa, udah 3 bulan mobil ini mereka gunakan. Akhirnya mobil putih ini akan dikembalikan pada temannya Mary yang akan segera pulang dari India. Mereka pun membersihkan mobil itu sebelum dikembalikan. Malam itu Jeff mendapatkan panggilan dari nomor nggak dikenal. Ketika diangkat ternyata itu adalah Clint. Dia menelpon dan mengatakan kalau Jeff udah mengambil uang $1 juta. Jeff pun bingung, karena ketika dia menjemput Clint, dia hanya punya 1 tas dan itu sudah dia berikan ketika Clint sampai di tujuannya. Karena tas yang sama, Jeff pun menduga kalau tas mereka tertukar. Clint juga mengancam jika Jeff nggak datang dengan $1 juta, dia akan membunuh Emilio yang udah dia tangkap. Mendengarkan hal itu, Mary pun mengajak Jeff untuk pergi, namun Jeff nggak mau meninggalkan Emilio begitu saja. Mereka pun menduga, karena mereka membersihkan mobil tadi, keberuntungan mereka jadi hilang. Jadi Jeff pun memeriksa, dan ternyata didapatlah sebuah kotak berisikan sebuah jimat yang terbuang di tanah. Setelah dicek, itu adalah patung Dewa Shani, Dewa Karma, dewa yang memberikan penghargaan dan juga hukuman. Mereka diberikan penghargaan karena memberi, namun diberikan hukuman ketika Mary nggak sengaja membuang patung itu ke tanah. Terjawablah sudah keajaiban yang terjadi selama ini ketika Jeff membawa mobil itu untuk bekerja. Ternyata karena mobil temannya Mary yang merupakan orang India, dia menyimpan patung dewa tersebut di dalam mobilnya. Akhirnya Jeff nggak punya pilihan lain. Mereka pun harus pergi ke tempat titik pertemuan untuk mengantarkan uang tersebut. Mereka berdua sampai di sebuah gudang di pusat kota sesuai yang Clint suruh. Sesampainya di sana, Clint terlihat udah mengikat Emilio di kursi. Karena tahu situasi ini terlalu membahayakan mereka, jadinya mereka pun kabur meninggalkan lokasi. Namun mereka tetap ketangkap dan akhirnya, karena nggak punya pilihan lain, Jeff pun menyerahkan uang tersebut yang dia simpan di mobil. Setelahnya, mereka pun akhirnya dilepaskan. Waktu berlalu, setelah kejadian itu Jeff mulai narik lagi dan dia mendapatkan penumpang seorang pria yang kaya pemilik perusahaan. Ketika itu pria tersebut meletakkan sebuah tas besar di bagasi. Karena Jeff memuliakan patung Dewa Shani di dashboard mobil, akhirnya Jeff diberikan kesempatan merasakan keajaiban sekali lagi sebelum mobil itu benar-benar dikembalikan. Let me help you with your bag, sir. Thank you. What about this one? It's not mine. Bro semua, disclaimer dulu nih. Percaya deh, saya juga nggak tahu kalau ceritanya bakal jadi fantasi fiksi begini. Padahal pas baca sinopsisnya, film ini kelihatan menjanjikan seperti film drama kehidupan inspirasi pada umumnya. Tapi terlepas dari konteks dewa-dewa India dan sebagainya, kita bisa ambil pelajaran sedikit dari film ini bahwa instan karma itu istilah yang menggambarkan akibat langsung dari perbuatan kita, baik atau buruk. Dalam konteks yang diperlihatkan di film ini, jika kita memberi, kita juga akan menerima. Instan karma berarti ketika kita melakukan kebaikan, balasan baik bisa datang dengan cepat. Sama halnya jika kita berbuat keburukan. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue, jangan bosan jadi orang